Enum merupakan suatu tipe data yang merepresentasikan sejumlah pasangan nama dan nilai. Perhatikan contoh berikut ini. Kapan kita bisa menggunakan enum pada aplikasi kita? Bayangkan kita ingin membuat sebuah aplikasi untuk servis bengkel, di mana bengkel ini memiliki beberapa tipe servis, misalnya tipe reguler, tipe premium, dan tipe berkala. Salah satu cara untuk mendeklarasikan tipe servis ini adalah dengan mendefinisikan sebuah konstan, satu untuk setiap service type. Misalnya, di sini untuk reguler, konstantanya 1, untuk premium 2, dan untuk berkala 3. Cara ini bisa dilakukan, namun sebenarnya akan membuat program menjadi kurang rapi. Pada contoh-contoh seperti inilah kita bisa menggunakan enum. Gunakanlah enum jika kita memiliki suatu variabel atau konstanta yang saling terkait. Sehingga daripada kita mendeklarasikan sejumlah konstanta, maka kita menggunakan enum. Membuat sebuah enum dilakukan dengan cara identifier access atau public, diikuti dengan keyword enum, diikuti dengan nama tipe, misalnya service type. Di dalam service type, kita definisikan nilai dari enum tersebut. Misalnya, regular sama dengan 1, premium sama dengan 2, express sama dengan 3. Pada saat kita ingin mengakses enum, kita lakukan dengan cara notasi dot. Misalnya, kita ingin mengakses nilai regular, dilakukan dengan cara service type dot regular. Dengan cara ini, kita tidak perlu mengingat bagaimana melakukan konversi dari nilai 1 ke nama tipenya. Karena statement service type dan regular sudah mendeskripsikan informasi yang akan disimpan. Pada bagian ini, kita akan mempelajari tentang tipe reference dan tipe value. Kita sudah mempelajari bahwa di C# dan .NET Framework memiliki beberapa tipe data, yaitu tipe primitif seperti integer, char, float, dan bool, dan tipe non-primitif seperti kelas, struct, array, dan string. Semua tipe yang ada di C# pastilah merupakan turunan antara kelas atau structure. Structure digunakan oleh tipe primitif seperti integer, var, boolean, atau juga digunakan untuk custom structure seperti tipe point dan tipe lokasi. Sementara kelas akan digunakan oleh misalnya array, string, atau tipe kelas bentukan yang kita buat sendiri, misalnya kelas person atau kelas kalkulator. Perbedaan dari kedua tipe ini antara structure dan kelas adalah dari sisi memori manajemen aplikasi. Untuk tipe value atau structure, maka tipe ini akan dialokasikan di bagian di memori yang disebut stack. Pengalokasian memori pun dilakukan secara otomatis. Maka kita tidak pernah melakukan integer A sama dengan new integer. Yang kita lakukan adalah integer A sama dengan 1. Statement tersebut secara otomatis akan mengalokasikan memori untuk menyimpan tipe integer. Dan yang ketiga, memori akan segera didealokasi pada saat tipe tersebut tidak digunakan kembali. Pada tipe reference, misalnya kelas atau tipe bentukan kelas, kita harus mengalokasikan memori secara eksplisit menggunakan operator new. Memori ini akan dialokasikan pada bagian yang disebut heap. Tipe kelas tidak akan otomatis dibuang dari memori. Ada bagian dari .NET Framework yang dinamakan garbage collector yang akan memeriksa kelas mana saja yang sudah tidak digunakan pada program.